ajmain. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi jalani amin. Mata futiha laka babul fahmi fil man'i adal man'u ainul ata. Kapan Allah membuka? Jadi ternyata yang membuka itu adalah Allah, ya. Bukan guru kita, bukan penelitian kita, bukan tulisan kita, bukan apapun yang terkait dengan kita sama sekali, maupun terkait dengan manusia, tapi yang membuka itu adalah Allah. Mata futiha laka babul faham fil man'i, ya, ketika Allah sudah memberikan pemahaman, walaupun ada perantaranya. Perantaranya apa? Guru. Perantaranya apa? Banyak baca. Perantaranya apa? Banyak memandang, menilai, merenungkan dan sebagainya, sampai nanti akhirnya kamu paham, oh ternyata gini ya, ternyata gini ya. Jadi karena ada satu hal yang banyak dilupakan oleh bangsa kita ini. Apa itu? Jadi disangkanya orang lain itu nggak seperti kita. Paham? Disangkanya orang lain itu nggak seperti kita. Sama persis seperti kita. Kalian punya harapan kan? Kalian punya angan-angan kan? Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali harapan dan angannya sama. Ada yang pengen sakit? Enggak. Ada yang pengen melarat? Enggak. Ada yang pengen kesulitan? Enggak. Semuanya pengen kemudahan, pengen kaya, pengen sehat, pengen bahagia. Semuanya sama seperti itu. Nah, kalau kamu dilukai perasaannya, kamu baper nggak? Nah, sama, setiap orang seperti itu. Jadi tinggal diukur. Yang kamu rasa itu sama seperti orang lain. Nah, makanya Sayyidina Isa dengan kehebatannya, beliau itu menyampaikan akhlak yang baik itu adalah yang kamu ingin lakukan, yang kamu ingin orang lain melakukannya untukmu, lakukan. Itu adalah hal yang baik. Yang orang lain tidak ingin, yang kamu tidak ingin orang lain melakukannya kepada kamu, jangan lakukan. Itu akhlak yang baik. Jadi artinya apa? Neracanya itu siapa? Kamu sendiri. Dan jadi kamu itu seperti alat. Alat itu tercermin di dalam manusia-manusia yang lain, di dalam diri mereka sendiri itu. Sama seperti itu, persis, nggak ada bedanya. Dia bisa bahagia. Kapan dia bisa bahagia? Kalau disenangi. Kapan dia bisa bahagia? Kalau kasih uang. Kapan dia bisa bahagia? Kalau dia itu dipuji. Sama, kamu juga seperti itu. Mereka juga seperti itu, gitu loh. Jadi kalau kamu ngomong, ya lihat dulu. Kalau omongan itu disampaikan sama orang lain kepada kamu, kamu senang tidak? Senang, sampaikan. Kalau kamu tidak senang, nggak usah sampaikan. Nah, itulah kecerdasan dan kecerdikan orang itu dengan raca itu. Ada orang nggak cerdas. Nah, makanya kenapa dalam rumah tangga itu diperlukan kecerdasan. Itu di atas segala-galanya setelah agama tentunya. Cerdas tapi jangan punya agama juga percuma. Jadi harus agak cerdasnya itu karena agama. Kecerdikannya itu digunakan untuk agama. Karena agama itu adalah sebuah pedoman kehidupan yang diajarkan. Sehingga kalau dia itu mengerti luas wawasannya dalam agama, maka dia bisa begini, dia bisa begitu, dia bisa begini. Nah, itu kecerdasannya itu membuat dia itu jadi menerima. Nah, tapi ketika dia seorang itu kurang cerdas, kurang cerdik, ya, maka yang dia atau alias sumbu pendek gitu loh. Sumbunya pendek. Nah, itu berarti dia nggak bisa menggunakan alat yang Allah berikan itu, yang Allah nugerahkan, nggak bisa digunakan atau tidak biasa menggunakan. Makanya kan biasakan tafakur. Tafakur itu ada salah satu metode dan konsep ibadah yang terbesar. Sehingga dikatakan dalam sebuah kaidah, at-tafakkuru sa'ah khairum min ibadati sana. Jadi tafakur 1 jam atau sesaat saja itu lebih baik daripada ibadah selama bertahun-tahun. Lebih baik. Nah, karena apa kenapa orang kayak gini ya? Oh, gini. Tapi jangan sodon, kita cuma pelajari aja. Pelajari gitu. Dalam kehidupan seperti itu gitu. Oh, berarti kayak gini, kayak begini. Oh, berarti kayak gini gitu. Nah, nanti kamu dengan merenungi ini bisa paham banyak hal. Sehingga kamu itu luas wawasannya. Ketika luas wawasannya, sebagaimana kata Imam Malik, man ittasa'a ilmuhu ittasa'a madhabu wa man galla ilmuhu doqa madhabu. Barang siapa yang luas wawasannya, maka luas juga bagaimana dia memutuskan semua yang terkait dengannya. Karena apa? Oh, gampang, itu hilaf, ada hilaf dan ulama. Kalau hilaf nggak ada masalah. Karena Rasulullah sendiri mengatakan bahwasanya ikhtilafu ulama ummati rahmah. Jadi enak, jadi jalan itu enak, nggak sempit. Tapi kalau semua dia itu pemahamannya itu tidak luas, sehingga nggak boleh, yang utama begini, nggak boleh, itu salah, itu itu sempit, berarti pemahamannya sempit, wawasannya kurang luas gitu. Nah, jadi usahakan kita itu menggunakan otak kita. Otak itu harus kita gunakan, sehingga lihat bagaimana
Allah memberikan sistem ya atau konsep bagaimana Allah menutup taufik daripada seseorang. Sehingga Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Jadi tuli, padahal mereka nggak tuli. Allah tulikan. Paham? Bisu, padahal mereka nggak bisu, tapi Allah bisukan. Mereka nggak bisa bicara, padahal mereka tahu dalam hatinya yang benar itu begini, tapi mereka bisa bicara. Paham? Umyun, mereka tidak bisa melihat, padahal mereka bisa melihat, matanya tidak buta, tapi dibutakan Allah Ta'ala. Fahum la ya'qilun, mereka tidak menggunakan akalnya. Sehingga nalar warasnya itu nggak digunakan. Gitu. Sehingga kan dengan akal itu saja orang bisa tahu, oh ini akhlak yang baik, ini tidak baik. Oh ini orang baik, ini yang tidak baik. Oh ini yang mudah, ini yang sulit. Dengan apa? Dengan akal. Dicerna, masuk dalam akal, nanti keluar. Faham? Hukumnya itu, oh begini, begini, begini. Itu kan kerjaan kalian. Setiap saat, setiap waktu seperti itu harusnya. Gitu. Nah, itu yang dimasukkan di sini. Mata futihalaka babul faham fil man'i. Kenapa Allah mencegah? Mencegah dari kita itu Allah Ta'ala kan banyak. Makanya kita berdoa. Kenapa? Karena kita itu meminta pada Allah Ta'ala apa yang kita merasa Allah mencegah dari kita. Kan? Kita berharap, harapan kita terlalu banyak, melebihi daripada kapasitas. Kan? Kalau seumpama kalian dikasih uang 1 triliun cukup nggak? Nggak usah tambah, cukup nggak? Iya sekarang nggak punya. Tapi yang punya 1 triliun itu masih nggak cukup, masih duduk di kantornya. Nah, nggak bakal cukup. Nggak bakal cukup. Kata Nabi SAW, "Lau kana li bani Adam wadiyan min adhab, la ahabba yakuna lahu wadiyan." Kalau seumpama dia itu mendapatkan 2 lembah masih nggak cukup, pengen 3 lembah. Tahu 1 lembah? 1 lembah emas, 1 lembah berisi emas. Tahu 1 lembah? 1 lembah itu bukan seperti pondok ini, mungkin pondok semuanya 18 hektarnya semuanya terdiri pada gubangan begitu. Berapa batunya di situ? Berapa muatannya itu? Coba kamu lihat di dalam penelitian, 1 lembah itu kira-kira berapa ton bisa didapatkan di situ? Bukan cuma ratusan, bahkan ribuan, bisa jadi jutaan ton. Jutaan ton emas. Kamu ditakdirkan Allah Ta'ala punya 1 juta ton emas. Bukan cuma 1 lempeng yang sekilo itu loh. Ya sekilo gimana? Cukup? Ya, kadang nggak punya, cukup. 1 kilo enggak cukup kata kamu, karena nggak punya. Coba kamu punya sudah, oh kurang kan? Kurang. Kayaknya kalau untuk kehidupan yang sisa umur saya ini 20 tahun lagi, kayaknya per tahunnya itu perlunya 10 kilo misalnya. Berarti 20 miliar. 20 miliar 1 tahun 20 miliar. Kalau semua sudah dapat seperti itu, masih kurang juga. Itu sifatnya manusia, sudah Allah standarkan dalam diri manusia seperti itu. Jadi kalau untuk urusan uang, selama masih bisa kita beli apa yang kita harapkan dan masih ada sisanya, syukur sama Allah. Jangan nunggu nanti kalau sudah banyak baru kita pakai. Jangan. Nanti kamu rugi. Harusnya yang menikmati harta kamu aja kamu sendiri, jangan orang lain. Siapa orang lain? Suami orang lain, anak-anak orang lain, orang tua orang lain, semua orang lain. Kamu nikmati sendiri. Allah Ta'ala tidak mengutakan di dalam konsep yang diajarkan kepada kita itu dengan kata-kata majmu', tidak. Tapi Allah Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika. Hadis itu berapa orang? 1. Gunakan. Nanti mau beli apa-apa, mau beli barang saja dipikirkan seminggu. Beli enggak ya? Ya Allah, ngapain gitu. Beli saja, jangan bikin penasaran diri kamu. Beli. Makanya kan dikatakan kenapa pengalaman itu mahal? Karena pengalaman itu membutuhkan pada uang, membutuhkan kepada energi. Pengalaman itu. Jadi uangnya berapa? Relatif, tergantung bagaimana pengalamannya. Misalnya Ustadz pernah makan di restoran termahal di Jakarta. 1 makanan itu 12 juta. 1 makannya itu, 1 piringnya itu 12 juta. Kok bisa? Iya, itu makanannya itu nggak ada di situ. Di Indonesia itu nggak ada, impor. Terdiri pada apanya paus, apanya itu, pokoknya nggak ngerti lah. Padahal kok kenyangnya sama saja gitu loh. Jadi bukan berarti kalau 12 juta harga 1 piringnya saja berarti tidak ke kamar mandi 20 hari misalnya, enggak. Langsung diproses buang juga, sama.
rasanya itu cuma di mulut. Rasanya di mulut gitu loh. Bedanya itu cuma di mulut. Dan itu loh. Jadi harapan kita di atas kapasitasnya. Jangan terlalu tulul amal. Itu maksudnya banyak amal. Jadi yang ada, alhamdulillah masih ada uang kan di rekening, alhamdulillah, syukur sama Allah Taala. Cukup kan uang yang ada, cukup, alhamdulillah. Kita bilang cukup terus. Allah Taala lihat loh. Respon kalian bagaimana kalian itu meresponkan, mengekspresikan respon kalian itu di wajah dengan tidak senang dan melihat orang lain supaya Allah Taala melihat. Ya Allah matusiruna ma tulinun. Jangan. Ya kita malu pada Allah Taala. Syukuri aja, syukuri, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau sekarang dibuat syarat, dulu-dulunya dibuat mudah, kenapa kita baru sekarang dibuat syarat kemudian kita merasa gak suka atau gak bersyukur pada Allah Taala? Jangan, tetap kita itu bersyukur pada Allah Taala. Itu maksudnya gitu. Nah, jadi katanya di sini, kalau seumpama Allah membuka bagi kamu, ya, babul fahmi fil mani. Kenapa Allah Taala itu mencegah? Kenapa? Mencegah harapan kamu itu terlaksana dan terrealisasi. Itu banyak banget kan. Ya Allah, hari ini anak pengen orang itu datang, pengen orang itu melunasi, pengen orang itu begini, orang itu, tapi nggak terlaksana. Paham? Nggak terlaksana. Katanya adal man wa inolata. Nah, kalau kamu tahu, memahami apa dibalik daripada kenapa sesuatu yang kita inginkan itu tidak terlaksana. Keraskan suaranya. Mati. Jadi sesuatu yang kita inginkan itu kurang volumenya dikeraskan. Jangan dirubah, tetap aja. Jadi sesuatu yang kita inginkan tidak terlaksana, tidak terrealisasi. Bukan berarti itu adalah sebuah kenikmatan, tapi bisa jadi itu sebuah kenikmatan, bukan sebaliknya. Karena apa? Karena kalau kita tahu dan memahami kenapa Allah mencegah, maka nanti pasti kamu akan mengatakan, oh ternyata cegahnya Allah daripada apa yang kita harapkan itu ternyata nikmat yang besar daripada Allah Ta'ala. Misalnya apa? Contohnya, ada satu orang, dia berharap pensiun dini, ya, belum waktunya pensiun dini. Udah istikharah, jangan. Istikharah lagi, jangan. Dia tanya kepada para ulama, pada orang soleh, jangan. Tapi karena dia pengen dapat, apa namanya kalau di PNS itu, kalau dapat pesangon, akhirnya apa? Dia pengen cepat. Padahal sudah istikharah, jangan. Sudah sudah musyawarah kepada para solihin juga jangan. Akhirnya dia tetap dilakukan. Akhirnya dia dapatlah duit 1,5 M. Belilah mobil, yang tadinya nggak punya mobil, dia beli mobil. Senang dia punya mobil, dia pengen pulang kampung setelah pensiun dini. Di tengah perjalanan kecelakaan, meninggal satu keluarga. Nah, ini satu contoh. Kalau seumpama dia tahu, oh ternyata jawaban jangan itu dari orang soleh maupun hasil istikharahnya itu, artinya supaya dia itu masih panjang umur dan sebagainya, maka kira-kira anugerah daripada Allah berupa diberikan atau tidak diberikan? Tidak diberikan harusnya. Ini satu contoh. Jadi pasrah sama Allah. Jangan kita itu sok tahu. Ya, jangan kita sok tahu seakan-akan melebihi daripada pengetahuan Allah. Allah itu menentukan yang terbaik buat kita. Belajar untuk menjalani itu. Jadi sesuatu yang Allah tentukan yang terbaik. Tunggu aja saatnya. Nah, kapan kita paham ini masalahnya? Kapan kita paham? Di sini kan sebutkan kapan kita paham, Allah membuka pemahaman itu, maka kamu itu akan merasa bahwasanya pencegahan Allah daripada apa yang kita harapkan itu justru merupakan anugerah darinya. Kapan kita paham? Kapan kita paham itu, ya, nanti setelah pengalaman itu akan benar-benar terjadi dan terlaksana. Itu umumnya seperti itu. Kapan kita paham? Allah kasih ilham. Itu alternatif keduanya. Kapan kita paham? Karena kita diberitahukan oleh orang yang sudah mengalami dan sebagainya. Baru kita akan mati. Oh ternyata ini sesuatu yang baik, sesuatu anugerah pada Allah Taala. Jadi makanya kan sebaik-baik doa adalah yang diutarakan dan dicontohkan oleh siapa? Habibana Abdullah bin Abdul Haddad Syaikhul, di mana beliau katakan di dalam qasidahnya, qad kafani ilmu rabbi min suali wa jari. Jadi cukup, Allah tahu
Bukan Allah nggak tahu, Allah tahu. Nah, jadi kalau berdoa dia cukup, ya Allah, Engkau lebih tahu apa yang aku harapkan. Aku menjalani saja dan ridho dengan apapun yang menjadi keputusan. Selesai. Kan? Nah, apa yang ada di hari itu, esok lusa maupun minggu yang akan datang, itu adalah ketentuan Allah yang terbaik buat kamu. Untuk apa? Menguji kamu. Kalau diberi syukurlah, berarti kamu kehilangan sesuatu. Kalau tidak beri syukurlah, berarti kamu mendapatkan sesuatu. Nah, cuma sesuatu itu nggak bisa dikira-kira ataupun nggak bisa dipikirkan dengan pikiran kamu yang ilmunya itu sedikit. Cuma karena Allah Ta'ala sudah menyatakan dalam Al-Quran, waju'ilal lisanu ajula, ulikal lisanu ajula. Jadi namanya manusia itu diciptakan selalu dalam keadaan terburu-buru. Pengen selalu terburu-buru. Kapan pengen kaya? Saya doakan ya kalian semuanya kaya, tapi 10 tahun lagi ya. Ya kelamaan Ustaz. Itu sifat manusia itu. Nah, jadi yang pasrah pada Allah. Nggak ada yang lebih rahmat melebihi daripada Allah, nggak ada. Baik, orang tua enggak. Nabi Muhammad pun tidak bisa mengalahkan rahmatnya Allah, nggak bisa. Jadi selama Allah menentukan, jangan khawatir. Pasrah kepadanya. Yakinlah bahwasanya Allah telah menentukan yang terbaik. Yang penting jangan pernah merespon dengan respon yang tidak diperintahkan Allah dan Rasulnya. Jangan kita melakukan sesuatu pekerjaan, mengucapkan suatu ucapan yang Allah tidak berkenan. Jangan. Allah melihat, Allah merespon, Allah membalas, dan Allah terus mawas diri, tidak pernah luput dari perhatian kita. Apapun yang kita ucapkan, Allah melihat, Allah paham. Masalahnya banyak orang, walaupun banyak orang, ilmunya Allah itu sangat luas. Jadi kalau kita sedang merasa seperti itu, tenang, hidupnya tenang, enjoy. Oh jangan gitu, nanti kita kurang haibahnya, nanti orang nggak menghormati. Itu bukan nggak menentukan sama sekali, manusia nggak menentukan. Yang menentukan Allah. Kalau hari ini kita dapat rezeki, dapat rezeki. Nah, kalau kita belum dapat rezeki, tunggu saatnya, nanti insya Allah Allah kasih rezeki. Jalani apa adanya, syukur, tetap syukur. Kemarin makan pakai tempe, sekarang nggak pakai tempe, syukur, masih bisa makan. Banyak orang nggak bisa makan. Nah, itu maksudnya gitu. Jalani. Jadi enak, hati itu enak, tenang. Itu kalau kita itu belajar. Kalau nggak belajar, mereka kesulitan untuk merasakan dan menerapkan semacam itu, sulit. Yang punya guru sulit dia untuk menerapkan. Makanya kan nikmat yang paling besar yang Allah berikan setelah nikmat hidup, nikmat iman, nikmat taufik, dan nikmat kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, yang terbesar setelah itu adalah pengetahuan, terutama dengan agama. Makanya kalau kalian itu mau bayar sama ustadz, ya so mama harus bayar, ya nggak cukup gitu. Apa yang kalian berikan pada ustadz itu nggak cukup gitu. Nah, paling enggak ya diakui, alhamdulillah anak sudah pernah belajar pada antum ustadz gitu. Dan itu ilmunya bersambung kepada guru-guru kami terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi dunia itu nggak bisa dinilaikan, nggak ternilaikan, karena sebaik-baik anugerah itu adalah ilmu, dan cukup landasannya sabda Nabi SAW, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma, faman akhadhahu faqad akhadha bihaddin wafir. Nah, jadi seperti itu. Apa katanya? Sayati bayanu hadza min kalamil mu'allif rahimahullah ta'ala fi qouli mata ataka ashhadaka birrah wa mata manaka ashhadaka qahrah. Nanti ada hikmah yang akan datang seperti itu. Ya, nah, jadi kesimpulannya bahwasanya kita oleh Allah Ta'ala diberikan yang terbaik sudah. Tinggal kita mau menjalaninya dan mensyukurinya. Dan terus jaga yang diinginkan Allah Ta'ala, yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu adalah respon. Ya, kita harus merespon. Iya, nggak boleh nggak merespon, nggak boleh, harus merespon. Makanya responnya jangan sampai merespon dengan yang tidak diajarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Dan usahakan sebaik-baik respon di antara respon yang pernah ada itu adalah syukur dan syukur. Jadi lihat sisi baiknya, jangan pernah lihat sisi negatifnya. Kalau kita sudah melihat sisi negatifnya, dan itu adalah ajaran dan bisikan daripada setan, maka akhirnya kita nggak menjadi abdan syakura gitu. Nah, jadi cari sisi-sisi positifnya aja. Sekarang belum dibuka ya sabar. Sekarang belum kasih ya sabar. Allah lebih tahu. Kalau sekarang dikasih sama Allah Ta'ala itu nggak jadi baikmu. Sabar aja, jalani saja. Yang penting kamu tetap sholat, yang penting tetap kamu akhlak yang baik, yang penting tetap kamu itu amanat, yang penting tetap kamu itu jujur, yang penting tetap kamu itu melaksanakan semua haknya orang dan semua haknya Allah. Itu saja. Sambil kita menunggu, dan menunggu yang paling utama adalah menunggu saat-saat kita mati.
Itu adalah sebaik-baik penantian ya, kalau kita itu menunggu yang semacam itu. Tapi kalau kita tidak mempertimbangkan, enggak, saya nggak mau mempertimbangkan gitu, Ustaz. Kenapa? Karena takut mati. Nah, walaupun kamu takut mati, tetap bakal mati gitu loh. Nah, lebih baik kita itu nunggu penantian itu supaya jadi sebuah motivasi buat kalian untuk tidak melakukan sesuatu yang menjadikan kalian itu pada saat itu tidak berkehendak dicintai Allah atau tidak berkehendak cepat-cepat berjumpa dengan Allah. Ingat kan kata Nabi Muhammad SAW? Kalau seumpama jenazah itu lewat, ya, kalau dia itu baik, gantimuni, cepat-cepat bawa aku. Sehingga kita lihat itu orang yang baik itu, ya, jenazah itu cepat jalannya. Kenapa? Dihendaki sama Allah. Nah, tapi kalau yang nggak baik, lelet karena keberatan, berat. Makanya hati-hati yang gemuk-gemuk itu. Nah, itu satu contoh gitu loh. Nah, jadi leletnya itu apa? Karena Allah nggak berkehendak dan dia takut. Mau dibawa kemana? Jangan. Nah, itu rohnya masih ada di situ. Nah, kita akan menuju ke sana, semuanya akan menuju ke sana. Tinggal menunggu waktu saja. Jadi anak kita, suami kita, orang tua kita itu cuma sarana dan media. Allah menguji kalian untuk membuktikan bahwasanya kamu itu adalah abdan syakur atau tidak. Kalian itu taat atau tidak. Kalian itu tunduk atau tidak. Hanya itu saja pembuktian seperti itu. Setiap hari kita pembuktian tersebut. Dan semoga kita dibuktikan Allah Ta'ala sebagai orang yang baik dan dikehendaki Allah Ta'ala sebagai orang yang baik dan dimudahkan Allah Ta'ala untuk menjalani kebaikan. Ala hadiniyah, kulikul niyatin salihah wa la man salihah. Al-Fatihah.